Kita mulai Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna min dzulmatil wahmi wa tukrimuna bin nuril fahmi wa tuhdhibu lana manaskala hatta yafhamana anta ta'lamu wa la na'lamu innaka anta alamul ghuyub. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi nur al-muti bil nisyan fi nurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adata ma wasi'ahu wa ilmullah nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa wal intifa'a wal ifadata wal istifadah والحسرة تمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه. Kita akan mempelajari tanda i'rab nasab. I'rab nasab itu kemarin kita buka materi dulu ya, mana ya materi? Ya, i'rab nasab itu tandanya ada pada fathah ini satu. Kemudian alif, kasroh, kemudian ya, dan membuang nun. Nah, itu. Fathah ini menjadi tanda i'rab nasab. Fathah menjadi tanda i'rab nasab. Ini satu bertempat pada isim mufrad. Fathah ini menjadi tanda i'rab nasab. Satu pada isim mufrad, kemudian jamak taksir, dan apa lagi ya? Dan fi'il mudhari. Fi'il mudhari yang kemasukan amil nasab. Nah, fi'il mudhari yang kemasukan amil nasab. Kita mulai dari yang A ini ya. Soalnya adalah kata yang tercetak tebal atau tercetak miring. Tanda nasabnya adalah fathah. Tanda nasabnya adalah fathah. Nah, pertanyaannya, kenapa dia berupa fathah? Apakah isim mufrad, jamak taksir, atau fi'il mudhari yang kemasukan amil nasab? Nah, di sini hafidhu telah menghafal siapa Muhammadun Muhammad Al-Qur'ana Al-Qur'an. Nah, ini Al-Qur'ana yang dibahas. Jawabannya yang mana ini? Isim mufrad. Isim mufrad ya, isim mufrad. Di Al-Qur'ana itu isim mufrad tunggal satu Al-Qur'an. Tuh. Yang kedua, istaro itu Alkitabah. Istaro itu Alkitabah. Istaro itu saya telah membeli Alkitabah buku atau kitab. Nah, Alkitabah ini nasab. Kemudian tanda nasabnya adalah fathah. Alasannya karena apa ini? Isim mufrad jamak taksir fi'il mudhari. Isim mufrad juga. Isim mufrad juga. Jadi Alkitab ini satu buku. Kalau dua kitabani atau kitabah ini. Kalau banyak kutub. Ini kalau banyak kutub. Nah, kutub. Kalau banyak kutub. Kutubun. Ini banyak. Kalau dua kitabani, kitabah ini jamaknya jamak taksir kutub. Yang nomor tiga, yang C. Yahmilu atulabu al-kutubah. Yahmilu telah membawa. Siapa Yahmilu sedang membawa. Siapa atulabu murid-murid al-kutubah
Buku-buku banyak. Nah, ini jamak dari kitab. Nah, ini Al-Kutubah dia nasab, tanda nasabnya fathah. Alasnya karena Jamak muzakkar, jamak taksir ya. jamak Jamak. taksir, ya jamak taksir. Ini adalah jamak taksir. Kemudian arsalallahu ar-rusula wal anbiya. Ah, ini ada dua, ada ar-rusula, ada al-anbiya. Allah telah mengutus para rasul dan para nabi. Nah, ini rasul tanda nasabnya fathah. Alasannya karena Apa kemarin saya lupa. Usul, rasul. usul, Rusula itu berarti banyak ya Nabi Rasulnya. Banyak ya para rasul. Berarti jamak, jamak Ya, taksir karena nggak berubah ya. Kalau yang itu kan yang beraturan yang menambahkan ya atau wawu itu ya Ustaz wow ya. ya. Ini jamaknya jamak taksir, tidak beraturan. Dia ini bentuk mufradnya rasul panjang. Tapi ketika banyak, wawunya hilang, kemudian berubah menjadi rusul. Rasul menjadi rusul. Al-Anbiya, dia juga nasab, tanda nasabnya juga fathah, termasuk yang mana ini? Sama kayak tadi ya Ustaz. Sama ya, jamak taksir berarti ya. Mungkin ada yang tahu apa bentuk mufradnya? Nu, nu, nab, nu, eh, nubuah. Nabi, Nabi, ya, mufradnya nabi. Nabiyun, itu mufrad. Rasulun, nabiyun. Ar-rusul, jamak taksir, mufradnya rasulun. Al-anbiya, jamak taksir, mufradnya nabiyun. Mungkin sampai sini ada pertanyaan dulu mungkin? Masih ya. 4 Saya soal. mumpung masih ingat Ustaz. Ya, Itu kan tadi yang kenapa kayak misalnya kita yang B sama A itu kan tadi kenapa patah karena dia isim mufrad. Tapi saya pernah ada maklumat juga karena dia statusnya sebagai objek, makanya harus fathah. Itu juga benar nggak Ustaz? kalau itu kaitannya dengan posisi kedudukan lafadznya. Jadi Al-Qur'an ini kan menjadi maf'ul bi atau objek. Nah, karena menjadi maf'ul bi maka dia dinasobkan. Nah, arahnya ke sana. Nah, karena kita babnya belum sampai ke sana, jadi kita masih membahas ini nasab langsung gitu. Jadi belum membahas tentang ini kedudukannya sebagai apa belum. Nah, mungkin yang nanti yang apa itu isim eh, sebagai fa'il dan naibul fa'il materi kita itu nanti kita singgung sedikit. Karena di bab ini kita sudah ada contohnya, tinggal mencari fa'il itu ya. Ya, ini yang A dan B betul, ini semuanya menjadi objek atau maf'ul bih. Nah, kedudukan posisi lafat ini adalah sebagai maf'ul bih istilahnya atau sebagai objek. Nah, karena sebagai maf'ul bih maka dia dinasobkan. Tanda nasabnya fathah, kemudian kenapa na fathah? Karena ini adalah isim mufrad. Nah, kalau dari depan seperti itu. Ada lagi Berarti pertanyaan? maksudnya berarti maksudnya kita memberikan harokat itu, irob itu kita berdasarkan apanya yang itu? Apa kalau tadi kan ini posisinya bisa berdasarkan dua faktor itu tadi ya, karena dia sebagai objek sama dia sebagai isim mufrad. Nah, nanti kita ininya orientasinya yang utama dari mana? Yang pertama adalah kedudukan kalimat itu sendiri. Ya, ini sebagai apa? Nah, maf'ul bih misalnya. Nah, kalau maf'ul bih berarti dia dinasobkan. Nah, ketika kita sudah tahu dinasobkan, baru kita mencari tahu apa tanda nasabnya. Nah, tanda nasabnya ini adalah karena nggak ada harokatnya ya pertama ya. Mungkin ini kan karena ada harokatnya. Kalau kita nggak ada harokatnya, kamu milih mana? Misalnya kita tanya ke anak-anak misalnya,
Kamu milih mana tanda nasabnya? Saya milih fathah. Kenapa kamu milih fathah? Ya, karena ini adalah isim mufrad. Isim mufrad itu kalau nasab tandanya menggunakan fathah. Nah, jadi yang pertama harus kita ketahui kedudukan kalimatnya sebagai apa. Kalau sebagai maf'ul bi berarti dinasabkan. Baru mengarah kepada tanda i'rabnya. Tanda i'rabnya apa di sini? Tanda i'rabnya adalah kita analisis. Oh, ini isim mufrad berarti tanda i'rabnya adalah atau tanda nasabnya adalah fathah. Alasnya karena ini adalah isim mufrad. Nah, jadi kita harus tahu kedudukan lafadznya terlebih dahulu. Seperti contohnya kemarin kita sudah membahas di materi itu bab tentang fa'il. Nah, Muhammadun ini fa'il. Sebagai pelaku, hafidho telah menghafal. Siapa yang menghafal? Muhammadun. Nah, Muhammadun ini kedudukannya sebagai fa'il pelaku. Fi'ilnya mana ini? Hafidho. Berarti fi'il itu pasti ada fa'il. Fa'ilnya adalah Muhammadun. Nah, karena menjadi fa'il berarti ini adalah isim yang dirofakkan. Tanda rofaknya apa? Domah. Kenapa menggunakan domah tanda rofaknya? Karena ini adalah isim mufrad. Contoh lagi, yahmilu atulabu. Atulabu sebagai apa? Kalau kita terjemahkan, yahmilu sedang membawa siapa atulabu murid-murid. Nah, berarti ini sebagai fa'il. Nah, ini pelaku dari kata kerja yahmilu. Karena fi'il pasti ada fa'ilnya. Atulabu fa'il. Nah, karena fa'il, maka fa'il itu termasuk dari isim yang dirofakkan. Apa tanda rofaknya? Domah. Kenapa memilih domah? Karena ini adalah isim mufrad. Isim apa? Jamak taksir. Jamak taksir dari tolib. Jadi isim mufrad, jamak taksir itu tanda rofaknya menggunakan domah. Kemudian al-kutubah. Apa dia kedudukannya? Di sini sebagai maf'ul bi objek. Kemudian apa tanda nasabnya? Fathah. Kenapa memilih fathah? Karena ini adalah jamak taksir juga. Jamak taksir kalau dinasobkan, maka tanda nasabnya adalah fathah. Nah, jadi analisisnya yang sederhana, yang lengkap tapi sederhana seperti itu. Nah, mungkin kita kalau kedudukan kalimat masih membahas fa'il dan naibul fa'il di materi ya. Nah, nanti ada soal latihan juga. Soal latihan terkait dengan fa'il, naibul fa'il itu ada sendiri. Ada pertanyaan lagi mungkin? Atau kita Gitu sih. singgung kedudukan kalimatnya nggak apa-apa. Sambil jalan mungkin nanti ketika di materi jauh lebih paham lagi. Kita lanjut ke uridu an azuro. Uridu itu dari fi'il aroda yuridu. Kalau uridu saya ingin. Saya ingin an untuk azuro mengunjungi umi ibuku. Azuro itu dari zaro yazuru ziarotan. Zaro yazuru artinya berkunjung. Yazuru berkunjung dia laki-laki. Kalau saya azuru saya berkunjung. Nah, di sini azuro. Nah, azuro ini dinasobkan. Tanda nasabnya fathah. Alasannya karena apa? Hmm. Alasannya karena termasuk apa? Apa isim mufrad jamak taksir apa fi'il mudhari? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari ya. Dari zaro yazuru fi'il mudhari. Nah, kenapa dia dinasabkan kalau kita bahas seperti maf'ul bi tadi? An azuro itu adalah fi'il mudhari yang kemasukan amil nasab yaitu an. Nah, maka tanda nasabnya adalah fathah. Nah, Karena ini adalah fi'il mudhari yang kemasukan amil nasab yaitu huruf an. Aslinya azuru. Karena kemasukan an, harokatnya berubah menjadi azuro. Ini dari zaro yazuru. Yahmilu ini juga fi'il mudhari. Misalnya yuridu an yahmila. Yuridu ingin siapa murid-murid an yahmila untuk membawa al-kutubah. Jadi kalau kemasukan an ini juga yahmila dari hamala
Yahmilu yang artinya membawa. Fi'il mudhari kemasukan amil nasab seperti an, maka dia harokat belakangnya berubah menjadi fathah. Terus yang F ini ya. Lan yandama al mujtahidu. Tidak akan menyesal. Siapa al mujtahidu orang yang bersungguh-sungguh. Lan yandama. Yandama. Dia dinasobkan, tanda nasabnya adalah fathah. Kenapa kok pakai fathah? Alasannya karena ini adalah Fi'il mudhari juga. fi'il mudhari ya. Ini dari fi'il madhi nadima yandamu nadaman. Nadima yandamu nadaman. Yang artinya menyesal. Aslinya yandamu. Karena kemasukan lan, ini juga termasuk amil nasab an lan. Maka dia berubah harokat belakangnya menjadi fathah. Lan yandama. Uridu an astaria asiwaka. Uridu saya ingin an astaria untuk membeli asiwaka siwak. Astaria, kenapa dia dinasobkan dan tanda nasabnya kenapa fathah? Karena Nah, sama fi'il sama mudhari. karena fi'il mudhari. Ini dari istaro ini ya, istaro yastari. Nah, yastari itu kalau kemasukan an maka yaknya yang tadinya sukun maka berubah menjadi fathah. An astaria. Asalnya ya astari. Asalnya lagi astariu. Jadi kalau ada ya sebelumnya itu kasroh itu orang Arab nggak dibaca domahnya. An astariu tidak, tapi astari. Ketika kemasukan an, yaknya yang tadinya tidak berharokat sukun, tapi berharokat tidak berharokat domah tapi berharokat sukun, dia berharokat fathah lagi. Uridu an astaria. Dia aslinya astariu. Tapi karena orang Arab itu mengeklal atau tidak apa ya, menganggap mudahnya itu mengucapkannya pakai astari. Jadi kalau ada ya berharokat sebelumnya itu kasroh maka yaknya itu disukun jadinya astari. Tapi ketika kamu masukkan an dia menjadi berharokat lagi, harokatnya menjadi fathah. Astaria, an astaria. Asiwaka, siwak, saya ingin membeli siwak. Asiwaka ini juga fathah, berarti dinasobkan, tanda nasobnya fathah. Alasnya karena apa ini, siwak itu Isim mufrad. isim mufrad ya, asiwak itu isim mufrad. Nah, jadi asiwaka itu maf'ul bih atau objek dari ini saya membeli siwak. Karena dia maf'ul bih, dia jadi objek maka dia adalah termasuk isim yang dinasobkan. Tanda nasabnya adalah fathah karena ini adalah isim mufrad. Mungkin ada yang ditanyakan mungkin. Ini al-mujtahidu. Kenapa dia domah? Mungkin ada yang tahu alasannya. Kedudukannya sebagai apa? Mungkin Pak Mustahidu itu. Kurniadi atau Bu Ina Mustahidu itu anu apa namanya? Mustahidu. Lan menjadi fa'il. fa'il ya, fa'il. Jadi di materi fa'il kemarin fa'il itu adalah pelaku. Nah, ini pelakunya adalah al-mujtahidu. Lan yandama. Jadi kalau kita ingin mencari fa'il itu yang mudah itu dengan meminjam kata siapa. Lan yandama tidak akan menyesal. Nah, ini kalau ada fi'il pasti ada fa'il. Nah, siapa yang menyesal? Siapa al-mujtahidu? Orang yang bersungguh-sungguh. Arsala telah mengutus. Siapa yang telah mengutus? Allah Ta'ala. Nah, jadi di sini fa'ilnya adalah lafat Allah. Lafzul jalalah ini sebagai fa'ilnya. Istara itu saya membeli. Nah, siapa yang membeli? Saya kan. Berarti fa'ilnya adalah saya atau taknya ini. Lanyandama fi'il. Berarti harus ada fa'il. Fa'ilnya adalah mujtahidu. Lanyandama tidak akan pernah menyesal. Siapa al-mujtahidu? Orang yang bersungguh-sungguh. Itu cara diantara untuk mencari fa'il. Hafidho telah menghafal. Siapa yang telah menghafal? Muhammadun Muhammad.
Yahmilu sedang membawa. Siapa yang membawa? Atulabu murid-murid. Nah, jadi kalau di pesantren itu biasanya pakai bahasa Jawa itu sopo atau apa. Nah, kalau kita bahasa Indonesia kan ya siapa atau apa. Jadi kalau orang itu siapa, kalau benda itu berarti apa. Itu untuk fa'il atau materi kita yang kemarin ini. Contoh lagi ini fathah sudah, coba kita ke fa'il ya. Kita selingi fa'il. Zahaba al-waladu ilal madrasah. Anak-anak pergi ke sekolah. Fi'ilnya mana ini berarti? Dahaba. Zahaba. Zahaba ini fi'il mudhari'nya adalah zahaba yadhabu. Masdarnya zahaban. Nah, minimal tiga itu. Zahaba yadhabu zahaban. Telah pergi. Nah, sekarang pertanyaannya fa'ilnya mana? Pelakunya mana? Siapa yang pergi? Mana? Oh, al-waladu. Al-waladu. Berarti fa'ilnya adalah al-waladu. Al-waladu fa'il. Karena ini fa'il berarti ini termasuk isim yang dirofakkan. Tanda rofaknya adalah dhamma karena ini adalah isim mufrad. Sahabat telah pergi. Siapa al-waladu? Anak itu. Nama sekarang. Nama atiflu. Nama telah tidur. Siapa atiflu? Bayi itu. Fiilnya yang mana? Nama. Nama. Ini dari nama yanamu nauman kemarinnya. Nama yanamu nauman. Nama ini fiil madhi. Telah tidur. Failnya berarti Tuk. Tiflu. tiflu. Atiflu itu adalah failnya nama. Pelakunya adalah atiflu. Nama telah tidur. Siapa yang tidur? Atiflu anak itu atau bayi itu. Nah, berarti atiflu itu adalah fa'il. Nah, fa'il itu adalah isim yang dirofakkan. Apa tanda rofaknya? Dhamma. Kenapa dhamma? Karena ini adalah isim mufrad. Yaqra'u Muhammadun Al-Qur'ana. Yaqra'u sedang membaca. Siapa Muhammadun Muhammad Al-Qur'ana Al-Qur'an. Fi'ilnya yang mana? Fiilnya yaqra'u. Yaqra'u. Apa fi'il madhi dari yaqra'u? Kemarin Fiil sudah mati. fi'il Koro. madhi. Ah. Eh, Qoro'a ya qoro'a ya qro'u qiraatan. Nah, fa'ilnya mana fa'ilnya? Muhammad. Muhammadun. Nah, jadi Muhammad adalah fa'il. Ya qro'u membaca, sedang membaca. Siapa Muhammad? Muhammad. Al-Qur'ana pada Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an menjadi apa di sini? Maf'ul bih. Maf'ul bih atau objek. Jadi banyak contohnya yang masih terkait dengan materi itu mudah-mudah ada fa'il, ada maf'ul bih. Belum ke contoh-contoh yang rumit-rumit, masih yang biasa-biasa saja. Laiba atulabu, laiba telah bermain. Siapa atulabu murid-murid wal auladu dan anak-anak fil maidani di lapangan. Fiilnya yang mana? Alla ibu. Laiba. Nah, Laiba. laiba. Laiba itu fiil madi. Apa fiil mudhari'nya? Laiba yal'abu li'ban. Laiba ya'labu li'ban. Itu bentuk fiil mudhari'nya dan masdarnya. Laiba yal'abu li'ban. Fa'il dari laiba mana? Fa'il dari laiba. Tulabu. Tulabu. Ya, atulabu fa'ilnya. Nah, tulabu adalah fa'il laiba. Berarti dia termasuk isim yang dirofakkan. Tanda rofaknya adalah dhamma. Kenapa dhamma? Karena ini termasuk jamak taksir. Saat tubuh risalatan. Saya akan menulis surat. Saya akan menulis surat. Fi'ilnya yang mana? Fiilnya aktubu. 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 Ya, aktubu itu fi'ilnya. Fa'ilnya yang mana ini? Sa. Sa. Sa itu aksesoris ya. Oh, Aksesoris yang bentuk menunjukkan itu. kata kerjanya berarti akan. Itu Nah, sin itu ya. berarti dari bak. Nih, bak. Fa'ilnya di sini A. mungkin agak A berbeda. ya. Kalau artinya kan saya ya kan. Mm-mm. Yang A itu berarti Nah, ya. berarti A-nya itu. Tapi kita secara apa itu namanya, nahwunya aturannya tidak hamzanya itu, tapi istilahnya adalah domir. Domir itu kata ganti yang tersimpan dalam lafadz aktubu
dikira-kirakan ana. Nah, ana kan saya. Nah, jadi fi'il mudhari yang dia memiliki arti saya menulis itu fa'ilnya adalah domir yang tersimpan di dalam lafadz aktubu dikira-kirakan yaitu ana. Nah, jadi walaupun di situ jelas ada hamzahnya tapi bukan hamzahnya fa'ilnya tapi domir yang tersimpan dalam lafadz aktubu dikira-kirakan yaitu lafadz ana yang artinya saya. Ada pertanyaan lagi mungkin? Insya Allah udah ada gambaran sedikit-sedikit. Cuman memang agak Bagus. ribet karena memang maklumat yang awal saya itu hanya yang simpel-simpel. Kayak yang tadi itu kenapa Fat'ah karena depannya an gitu aja. Tapi kan nggak Ya, ngerti rincian. Ilmu nah, praktis depannya. ini yang saya berikan ini juga sebenarnya ringkasan. Kalau apa itu, i'rabnya terlalu mendalam itu malah kesulitan. Jadi di awal-awal ini kita sederhanakan. Mungkin ya kita sebutkan sedikit-sedikit mungkin berkait seperti apa tadi, aktubu tadi ya, fa'ilnya mana. Jadi kuncinya itu setelah fi'il itu pasti ada fa'il. Setelah fi'il itu pasti ada fa'il. Nah, kalau setelah fa'il itu rumus pertama ya. Setelah ada fi'il pasti ada fa'ilnya. Nggak mungkin ada fi'il, fa'il nggak ada, nggak mungkin. Kalau ternyata ini rumus yang kedua, kalau ternyata setelah fi'il itu tidak ada isim yang cocok sebagai fa'il, misalnya kalimatnya panjang, maka sudah bisa dipastikan fa'ilnya adalah kata ganti yang tersimpan dalam lafadz itu sendiri. Nah, jadi domir yang tersimpan dalam lafadz itu sendiri itu adalah fa'ilnya. Nah, kalau ini contoh yang mudah karena dia bentuknya adalah aktubu karena hamzah di depan itu menunjukkan arti saya berarti. Nah, berarti ini sudah bisa dipastikan fa'ilnya adalah domir yang tersimpan dalam lafadz aktubu dikira-kirakan yaitu ana. Nah, jadi bahasanya seperti itu. Fa'ilnya adalah domir yang tersimpan dalam lafadz aktubu dikira-kirakan ana. Nah, sebenarnya kalau kita bilang fa'ilnya mana? Oh ini A-nya ini karena artinya saya. Itu kan secara pemahaman kita sudah paham. Cuma kalau secara aturan nahwunya yang paling sederhana seperti itu. Contoh yang fa'ilnya nggak ada ini. Nah ini istaro itu tadi kan setelah istaro itu kan nggak ada isim yang cocok dijadikan fa'il. Oh berarti fa'ilnya adalah dalam lafadz itu sendiri. Tapi di sini tidak tersimpan karena domirnya terlihat yaitu tak ini. Jadi kalau domir berada di belakang itu tidak tersimpan tapi nampak. Beda dengan aktubu. Walaupun di depan nampak ada hamzanya, istilahnya adalah tersimpan. Nah, jadi kalau di belakang seperti istaro itu, karena masuk pada fi'il madhi, makanya berubah adalah belakangnya istaro itu artinya saya membeli. Nah, maka fa'ilnya adalah domir yang nampak pada lafadz istaro itu sendiri-sendiri. Ya kita sedikit-sedikit. Nanti kalau banyak-banyak bingung lagi. Kita langsung ke alif aja ya. Tanda nasab yang berikutnya adalah alif. Ro'a itu abaka. Ro'a itu saya melihat. Abaka ayahmu. Wa akhoka dan saudara perempuanmu. Nah, ini adalah lafadz yang menjadi maf'ul bih. Nah, ini yang paling mudah itu kalau nasab itu jadi maf'ul bih. Jadi objek. Ro'a itu saya melihat. Ro'a itu fi'il. Fa'ilnya mana? Nah, kita bahas sekalian. Karena ini mudah-mudah. Fa'ilnya yang mana ini? Itu yang diwakili dari tak itu tadi saya. Nah, An. tak ini ya. Tak ini adalah fa'ilnya. Ini dari ro'a. Fi'il madi ro'a telah melihat. Yaro sedang melihat. Ro'a yaro ru'yatan. Ro'a yaro ru'yatan. Nah, maka rukyah apa itu namanya? Melihat datangnya bulan baru di Hijriah itu namanya saya rukyah kan. Nah, ini dari ro'a yaro ru'yatan. Ro'a telah melihat dia laki-laki. Kalau saya ro'a itu. Mana fa'ilnya? Yaitu domir taknya ini. Jadi kalau di belakang
Fa'ilnya bukan tersembunyi tapi nampak domir taknya itu sendiri. Itu adalah fa'ilnya. Kemudian abaka menjadi apa di sini berarti? Kalau jadi objek itu istilahnya apa? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Ro'a itu abaka. Wa akhoka. Saya melihat ayahmu dan saudaramu laki-laki. Nah, di sini abaka dan akhoka ini sama-sama dinasobkan. Tanda nasobnya apa di sini? Tanda nasobnya. Fathah. Fathah. Ini Ah, babnya alif. fathah. Oh, Berarti tanda nasobnya oh alif. Iya. Kan itu kan alif. kata domir ring bisa lupa Ya, saya. jadi Tuh, K-nya ini domir adalah kamu. domir yang Domir artinya kamu. kamu laki-laki. Jadi ini adalah maf'ul bih. Karena maf'ul bih berarti dia termasuk isim yang dinasobkan. Tanda nasabnya apa? Alif di sini. Kenapa kok pakai alif? Karena termasuk isim apa ini? Buka. Eh, apa kemarin Asmaul eh Asmaul ya, Komsa. Asmaul khamsah termasuk isim-isim yang lima. Ada abun, akhun, hamun, fudhu itu ya. Nah ini abaka, akhoka ini berarti kedua-duanya adalah Asmaul khamsah. Asmaul khamsah ketika nasab berarti dia pakai alif. Abaka wa akhoka. Ikhtarim hamaka. Hormatilah mertuamu. Hormatilah mertuamu. Di sini ikhtarim. Ikhtarim itu adalah kata kerja. Mana fa'ilnya berarti? Fa'il hormatilah. Fa'il berarti. Siapa yang disuruh menghormati? Kamu laki-laki. Kamu laki-laki. Ya, ini kalau bentuknya adalah fi'il amr, kata kerja perintah. Fi'il mantinya adalah ihtaroma yahtarimu. Ihtiroman, ihtirom. Nah, itu adalah masdarnya. Nah, fi'il mudhari dibentuk dari fi'il amr dibentuk dari fi'il mudhari. Yahtarimu. Ya-nya depan dibuang, huruf terakhirnya disukun, tinggallah hak sukun ini. Jadi ini awalnya adalah yahtarimu. Untuk membentuk fi'il amr, kita bisa dengan cara dari fi'il mudhari. Yang pertama, yaknya dibuang, yang belakang disukun. Nah, tinggal seperti itu. Tapi ini tidak bisa dibaca karena huruf depannya adalah hak sukun. Maka kita bisa menambahkan hamzah namanya hamzah wasol. Hamzah penyambung. Karena ini hamzah sambungan, maka harokatnya kasroh. Ihtarim. Ihtarim. Yang artinya adalah hormatilah. Nah, fi'il amar bentuk yang original seperti ini itu menyimpan arti kamu laki-laki. Kamu laki-laki, wahai hormatilah siapa kamu laki-laki, hamaka kepada mertuamu. Nah, jadi ihtarim itu fi'il amr, fa'ilnya adalah domir yang tersimpan dalam lafaz tersebut dikira-kirakan anta atau kamu laki-laki. Di bentuk orisinalnya, bentuk awalnya itu adalah menyimpan makna kamu laki-laki. Ihtarim. Istaro yastari itu istari, belilah. Siapa? Kamu laki-laki. Zaro yazuru, zur, berkunjunglah atau kunjungilah. Zur, kunjungilah. Zur, kunjungilah. Jadi kalau zaro yazuru itu yazuru kita coba. Yazuru. Yazuru. Saya sebenarnya kalau di pondok dulu nggak pernah belajar rumus-rumusnya, langsung apa ya hafalan gitu ya. Ternyata ketika mengajar anak-anak yang saya ajar itu ternyata butuh kepada rumus tata cara membuatnya. Kalau saya dulu mungkin karena dengan metode takwid atau pembiasaan sering dihafal, sering diucapkan sehingga
secara otomatis kita tahu apa bentuk fi'il madinya, mudhari, amarnya. Nah, mungkin kalau pembelajar sekarang itu lebih mudah dengan cara memberikan sedikit-sedikit rumus yang simple gitu ya. Seperti yazuru ini rumusnya sama, huruf depannya yaknya dibuang, roknya disukun. Nah, karena dua sukun wawu yang di tengah dan ro ini sukun semuanya, maka wawunya dihilangkan aja, jadilah zur. Nah, yang artinya kunjungilah. Nah, ini untuk fa'il yaitu kamu laki-laki. Domir yang tersimpan, fa'ilnya adalah domir yang tersimpan dalam lafaz zur, dikira-kirakan anta. Nazif sekarang. Nazif, bersihkanlah faka mulutmu. Bersihkanlah mulutmu. Nazif, fi'il apa ini? Fi'il amr. Fi'il amar juga. Nah, ini dari ya fi'il mantinya adalah nadzofa. Nadzofa yunadzifu. Nah, dari yunadzifu ini kita bentuk fi'il amarnya. Caranya lebih gampang lagi, yaknya dibuang, faknya disukun. Nah, karena huruf depannya yaitu nun ini sudah berharokat, maka tidak perlu ditambahi hamzah wasal. Zur juga gitu. Itu tadi kan setelah sebelum zaknya tidak ada hamzah wasal. Ketika huruf mudharaanya ya dihilangkan, zaknya tidak ada sukunnya, maka ini langsung zur. Kemudian nadzif ini juga sama. Dari yunadzifu yaknya dibuang, faknya disukun, nunnya ini sudah berharokat, maka tidak perlu bantuan hamzah wasal. Jadilah nadzif. Nah, ini ya contohnya isim yang dinasobkan berupa alif. Nah, faka ini dari famun yang artinya mulut. Abun, akhun, hamun, fu, marin. Ketika dia nasab dia pakai alif. Faka, bersihkanlah mulutmu. Nah, ya mungkin ada pertanyaan pertama terkait dengan tanda i'rab nasab yang fathah dan alif. Yang belum ini kayaknya nanti kalau ngubah-ngubah ke bentuk ini. Tapi mungkin nanti udah terbiasa. Karena baru mungkin Ustaz belum apa. Ya Masih ini agak ya berubah-ubah jadi berubah-ubah ini ya. Sebenarnya ini babnya adalah bab sorof, tapi karena nahwu itu tidak bisa terlepas dengan sorof, berarti ya harus ada sedikit-sedikit diberikan sorofnya, tasrifnya. Ibarat ilmu bahasa Arab, rumah itu adalah bahasa Arabnya. Rumah itu bahasa Arabnya. Kosakata, pemahaman kalimat, kita tahu artinya, itu bahasa Arabnya. Seperti tulab itu bentuk mufradnya adalah tolib, yahmilu, hamala yahmilu, itu adalah membawa fi'il mati dan mudhari. Nah, itu rumahnya. Di dalam rumah itu ada ayah dan ibu. Ayah ibu itu adalah ayah itu nahwu, kemudian ibunya itu adalah sorofnya. Sebenarnya nahwu itu lebih mudah dari sorof, karena nahwu hanya membahas harokat belakang saja. Sorof itu membahas harokat depan-depannya ini adalah sorof perubahannya. Dari nadzofa, yunadzifu. Nah, sehingga sebenarnya sorof itu lebih rumit. Kenapa ibu? Ya memang satu, kadang-kadang kan perempuan ini rumit ya kadang-kadang. Bukan saya yang mengatakan, tapi banyak yang mengatakan selalu. sebenarnya. Kemudian, nah ini malah Bu Ina mengatakan selalu. Kemudian ketika misalnya di suatu rumah ada 5 anak, Nasrullah Alafiyah, kita hanya membuat contoh. Bapaknya tidak ada misalnya, bapaknya tidak ada. Itu ibu itu kondisi seperti itu lebih sering kita dapati bisa untuk mendampingi anak-anaknya. Merawat anak-anaknya itu bisa. Satu ibu dengan 5 anak tanpa ayah. Tapi ketika
ibu tidak ada, tinggal hanya ayah saja, itu kesulitan untuk merawat anak-anaknya yang 5 tadi. Nah, di sini membuktikan kalau secara logika memang sorof itu sebenarnya sangat dibutuhkan ketika kita belajar bahasa Arab itu sendiri. Nah, tapi untuk mengarah kepada bisa baca kitab, kita tidak perlu banyak pengetahuan sorof yang terlalu rumit. Cukup kita ketahui secara sederhana seperti minimal tadi fi'il madhi, fi'il mudhari, dan masdarnya. Nah, itu nanti kita mudah untuk belajar sorof berikutnya. Karena sebenarnya sorof atau tasrif itu dihafalkan sekali atau sering dibaca gitu aja. Kemudian kita praktekkan dengan merubah-merubah dari bentuk fi'il madhi, mudhari, dan bentuk lainnya itu sudah bisa. Nah, memang rumitnya di awal. Ketika kita sudah bisa itu mudah untuk tasrif itu ya. Nah, bahkan tasrif itu yang menyusun ada kitab tasrif namanya Amsilatut Tasrifiyah. Itu ternyata orang Indonesia yaitu mantunya Kiai Hasyim Asy'ari yang kitabnya digunakan di berbagai pesantren. Ditulis secara sistematis yang di Arab tadinya belum ada karena di Arab itu susunannya adalah berupa pemahaman materi kalau fi'il madhi bentuknya seperti ini ada berapa huruf, fi'il mudhari bentuknya seperti ini kalau dia berupa kata kerja aktif seperti ini. Nah, itu masih pemahaman teori. Tapi ketika di tangannya Kiai Haji Ali Maksum mantunya Kiai Hasyim Asy'ari itu tasrif atau sorof itu menjadi mudah sekali karena bisa dihafalkan langsung dipraktekkan tanpa teori yang bertele-tele gitu ya. Nah, kemudian jangan sampai terjebak pada sorof tasrif tadi karena rumusnya ada banyak. Nah, mungkin dengan belajar tasrif yang masih simpel-simpel tapi kita perbanyak bahasa Arabnya. Jadi rumahnya kita kembangkan. Kosakatanya misalnya dari ini. Yahmilu itu dari hamala yahmilu. 3 huruf. Nah, kita perbanyak kosakata yang jumlahnya 3 huruf. Misalnya gitu. Hamala yahmilu. Kemudian mana lagi? Nadima yandamu. Zaro yazuru. Aroda yuridu. Nah, itu 3 huruf. Nah, nanti tambah lagi ketika ada 4 huruf seperti arsala. Arsala yursilu. Akroma yukrimu memuliakan. Ihtarim tadi mana ya? Ihtaroma yahtarimu. Nah, itu juga itu berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 5 huruf. Nadzofa yunadiwu itu 4 huruf. Nah, kita hafalkan dulu yang 3 huruf dulu. Karena kalau yang 4, 5, 6 huruf itu rumusnya mudah. Rumusnya mudah malah. Karena tidak perlu menghafal bentuk fi'il mudhari'nya. Karena sudah sesuai dengan istilahnya wazan atau acuannya. Tapi kalau fi'ilnya 3 huruf, kita harus menghafal asli dari orang Arab itu seperti apa? Hamala yahmilu. Nggak bisa kita baca hamila yahmalu. Nggak bisa. Karena memang dari orang Arab sesuai dengan kita dengar itu adalah hamala yahmilu. Atau bisa dari kamus yang kita jumpai. Kita dapatkan. Hafidho yahfadhu. Nggak boleh hafadho yahfidhu. Nggak boleh. Jadi kalau 3 huruf itu harokatnya harus orisinil dari orang Arab. Atau sesuai dengan apa yang ada di kamus. Nah, nanti kalau sudah 4, 5 itu mirip-mirip. Arsala itu mirip dengan akroma. Arsala yursilu. Sama kan? Akroma yukrimu. Kemudian aslama yuslimu. Harokatnya sama semua. Karena rumusnya mudah untuk ditiru. Nah, tapi kalau 3 huruf, itu harokatnya masih orisinil. Jadi harus kita hafalkan dari orang Arab. Kita kembangkan rumahnya. Nah, itu. Tambah lagi anak-anak. Nah, anak-anak di rumah itu kalau dalam bahasa Arab seperti ilmu balaghahnya, ilmu rasanya. Nah, kan rumah ada keluarga tanpa anak itu kan hambar. Nah, ketika ada anak-anak, nah, jadi ilmu seperti itu dibutuhkan ketika kita memahami Al-Quran. Jadi Al-Quran itu tidak hanya sekedar susunan kalimat bahasa Arab, tapi di situ ada sastranya. Nah, itu secara teori seperti itu. Kita belajarnya perlahan-perlahan untuk menuju ke sana. Sekarang metode itu ada banyak, kita bisa tinggal belajar sedikit-sedikit insya Allah bakal berhasil.
Insya Allah. Semangat. Insya Allah. Ya mungkin ada pertanyaan sebelum kita mengarah ke kasroh ini. Sebagai tanda nasab yang ketiga adalah kasroh. Insya Allah tambahan ilmu baru nanti sambil menghafal. Terbiasa kalau berulang. Baik, kita lanjutkan. Ini rahimallahu al-muslimati. Kasroh ya. Kasroh itu menjadi tanda i'rab nasab pada jamak. Pak Kurniadi, mungkin ada pertanyaan Pak Kurniadi? Pak Kurniadi belum memberikan masukan. Mungkin ada suaranya kecil ini Pak Kurniadi. Masih ngikutin aja Ustaz. Masih ngikutin. Nyimak. Menyimak. Nah, Pak Kurniadi. Jamak mu'annas salim ya. Jamak mu'annas salim kemarin kan jamak dari isim mufrad yang mu'annas, isim mufrad yang masuk kategori perempuan. Rahimallahu al-muslimati. Rahimah telah menyayangi. Siapa yang menyayangi Allahu Allah al-muslimati kepada orang-orang muslimah. Nah, di sini fiilnya mana? Fiilnya mana? Rohima. Rahima ya, rahima itu dari rahima fi'il madhi ya. Rahima yarhamu rahmatan. Rahima yarhamu rahmatan. Ini kalau enaknya itu setelah seperti ini saya catatkan fi'il madhinya apa mudhari'nya apa gitu ya. Semoga nanti sempat supaya bisa menjadi tambahan kosakata dan perubahannya yang minimal tadi. Rahima yarhamu rahmatan, menyayangi. Terus kalau ada fi'il pasti ada fa'il. Mana fa'ilnya? Allah. Allah ya, lafzul jalalah ini sebagai fa'il. Nah, jadi rohima fi'il, fa'ilnya adalah lafzul jalalah. Kemudian al-muslimat ini jadi apa ini? Objek maf'ul bih. Maf'ul bi ya, jadi objek maf'ul bi. Karena dia menjadi maf'ul bi berarti dia dinasobkan. Tanda nasabnya adalah Fat. Eh. al-muslimati, Alif. Iya alif, Ustaz ya. Muslim. alif bukan. Bukan ya. Ini kan judulnya kasroh. Berarti tanda nasabnya Oh, ya kasroh T-nya itu kasroh berarti. itu ya. Berarti tanda nasabnya adalah kasrohnya ini. Ya ini memang jamak muannas salim ini agak membingungkan kadang-kadang. Ini tanda nasabnya yang mana ya? Apa kasrohnya, apa alifnya, apa taknya? Nah, jadi yang betul adalah kasrohnya. Nah, jamak muannas salim ini hanya dua. Kalau nggak doma dia kasroh. Hati-hati tidak ada fathah. Dia hanya doma Karena dan dia kasroh. Kalau doma itu kemarin ketika rofa. Doma itu kemarin ketika i'rab rofa. Kalau kasroh ketika nasab seperti ini jadi maf'ul bih atau cer nanti. Ini al-muslimati dari isim mufradnya al-muslimatu. Ini dari al-muslimatu. Nah, ini kita mungkin sering dapati kata al-muslimah ini. Ini isim mufradnya adalah al-muslimah, kalau jamak muannasnya al-muslimati. Berikutnya tunadzifu sedang membersihkan siapa al-khadimatu pembantu perempuan itu al-hujurati pada beberapa ruangan atau beberapa kamar. Fiilnya mana ini fiilnya? Tunaz. Kodimah. Eh, apa itu tadi yang pertama itu? Tunab, Tunadzifu. tunatifu. Ah ya, tunadzifu ini fiilnya ya. Kata kerjanya tunadzifu.
Ini dari fi'il madhi apa tadi? Nadhofa. Nadzofa. Nadzofa yunadzifu. Nadzofa yunadzifu. Tunadzifu. Kalau yunadzifu itu untuk dia laki-laki. Kalau perempuan karena ini khodimahnya tadi kan ada taknya, ini tandanya kalau pembantunya itu perempuan berarti yaknya diganti tak. Yunadzifu berubah menjadi tunadzifu. Dia perempuan. Dia perempuan membersihkan. Fa'ilnya mana fa'ilnya? Khotimatu. Al khodimatu. Ini fa'il berarti karena fa'il berarti ini isim yang dirofakkan. Tanda rofaknya adalah Doma. Doma. doma karena ini adalah isim apa Eh, ini? Mufrad. Isim mufrad. Khodimahnya satu. Ya. Al hujurati. Jadi apa ini al hujurati? Maf'ul bih. Maf'ul bih lagi. Nah, berarti kalau maf'ul bih berarti dinasobkan. Tanda nasabnya adalah Ti. Kas, kasroh. kasroh. Ya, kasroh. Nah, kenapa kasroh? Karena berubah apa? Jama. Jamak. Jamak apa? Salib. Jamak muannats salim. Jadi al-hujurati maf'ul bi berarti dia dinasobkan tanda nasabnya kasroh karena ini adalah jamak muannats salim. Ini bentuk mufradnya itu hujratun. Hujroh jimnya sukun ya. Hujroh. Tu'allimu al-ustadzatu at-tilmidati. Tu'allimu sedang mengajar. Ini dari allama yu'allimu. Sedang mengajar siapa al-ustadzatu. Ustadzah itu at-tilmidati kepada murid-murid perempuan. Fiilnya mana fiilnya? Tu'alimu. Tu'allimu. Nah, ini dari allama yu'allimu ta'liman. Allama yu'allimu ta'liman. Kemudian kalau fiil pasti ada fa'il. Mana fa'ilnya? Ustadzatu. Ustadzah. Ustadzah itu adalah fa'ilnya. Nah, fa'il berarti dia dirofakkan. Tanda rofaknya menggunakan Doma. 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 Karena ini adalah isim apa ini? Tim. Mufrad. Isim mufrad. Ya, ini isim mufrad. Ustadzanya satu. Nah, tu'alimu sama dengan tunatibu. Jadi dia awalnya kan alama yu'alimu. Yu'alimu untuk dia laki-laki. Karena ini fa'ilnya perempuan, maka diganti tak tu'alimu. Alama yu'alimu. Tu'alimu. Kemudian atil midati. Jadi apa di sini? Maf'ul bih. Maf'ul bi, ya. Kalau maf'ul bi berarti dia dinasobkan, tanda nasabnya adalah Kasroh ya. kasroh, ya. Karena ini adalah isim apa Jama. ini? Jamak muannats salim. Oke, muannats salim ini bentuk mufradnya adalah atilmidah. Tilmidah jamak muannats salimnya adalah atilmidatu. Nah, dari sini kasroh sebagai tanda i'rab nasab, mungkin ada pertanyaan. Insyaallah cukup. Senyum cukup. Kita lanjut ke ya ya. Ya ini juga menjadi tanda i'rab nasab. Ini di rofak kemarin tidak ada. Adanya di nasab dan jer. Ini kok nggak enak. Nah, akal tuh mau zaini. Akal tuh saya telah makan. Mau zaini dua pisang. Ya ini menjadi tanda i'rab nasab berada di dua tempat. Yaitu di isim tasniyah dan jamak mudzakkar salim.
Akal tuh mau zaini. Akal tuh saya telah makan. Ini dari akala yakulu aklan. Artinya makan. Akal tuh mau zaini. Ini fiilnya mana fiilnya? Akal tuh. Itu. Akal tuh ini Ah, fiil. Fa'il dari akal tuh mana? Fiil pasti ada fa'il. saya. Saya itu ya. Domir taknya ini adalah fa'ilnya. Domir taknya ini adalah fa'ilnya. Saya telah makan. Jadi kalau akala itu untuk dia laki-laki. Kalau saya akal tuh ditambah tuh. Itu untuk fi'il mandi seperti itu. Akal tuh mau zaini. Mau zaini jadi apa di sini? Maf'ul maf'ul bih. Maf'ul bih lagi ya. Maf'ul bih jadi objeknya. Kemudian berarti maf'ul bih berarti dia dinasobkan. Tanda nasobnya apa? Mau zaini. Ya itu ya. Ya, itu adalah tanda nasabnya. Kenapa dia menggunakan ya tanda nasabnya? Karena apa ini? Isim Apa dua saniyah. tasniyah ya, karena ini isim tasniyah. Mauza ini. Nah, kemarin kan isim tasniyah itu kalau rofa pakai alif. Nah, ini karena dinasabkan, karena posisinya sebagai maf'ul bih, maka dia dinasabkan isim tasniyah nasabnya pakai ya, bukan alif. Sarip tu saya telah minum kubaini 2 gelas minal labani dari susu. Nah, ini syarib itu dari syariba yasrobu surban minum. Syariba telah minum, yasrobu sedang minum, surban minum. Nah, ini dari sini fiilnya mana? Saya juga. Fiilnya sarobu. Ya ini syariba ini ya. Syaribtu ini fiil. Failnya adalah Saya. saya atau tunya atau domir letaknya ini adalah failnya syaribtu. Kemudian kuba ini jadi apa di sini? Maf'ul bih. Maf'ul bi. Ya, karena maf'ul bi berarti dia dinasobkan. Tanda nasabnya adalah Ya. ya, karena ini adalah isim apa? Tasniyah. Isim tasniyah. Nah, kalau minal labaninya belum kita bahas sampai ke sana. Jadi kita biarkan saja. Ja'alallahu lil insani ainaini wa udhunaini wa yadaini wa rijlaini. Ja'ala telah menjadikan. Ini ja'ala ya ja'alu ja'lan. Ja'ala ya ja'alu ja'lan. Ja'ala telah menjadikan siapa Allah lil insani untuk manusia ainaini 2 mata. Wa udhunaini 2 telinga, wayataini 2 kaki, warijlaini wayataini dan 2 tangan, warijlaini dan 2 kaki. Ini fiilnya yang mana? Ja'ala. Ja'ala. Fiil madhi ya. Ja'ala ya ja'alu ja'lan. Fa'ilnya Allah. Allah atau lafzul jalalah. Lafzul jalalah ini adalah fa'ilnya. Kemudian lil insani tidak usah kita bahas dulu karena masih belum. Aina ini jadi apa di sini? Maf'ul bih. Maf'ul Saya, bih. nah ini di sini kayak gini malah ragu Ustaz. Maf'ul bihnya pikir saya yang di insan nih kan dia objek yang di bukan ya. Bukan, karena kalau lil insani kan artinya untuk Oh, manusia. untuk. Oh, Berarti bukan kepada. bukan. Maksud pikir saya Berarti kepada itu kan jadi objek. objeknya kan 2 mata. Allah menjadikan 2 mata, dua Oh, telinga ya. Jadi objeknya aina ini. Objeknya aina ini, kemudian udhuna ini sama dengan aina ini. Cuma dia bukan sebagai objek. Nah, ini karena ada wawu namanya wawu atof. Berarti kalau ada wawu atof penghubung, setelah wawu atof ini dia secara i'rab harus sama dengan sebelumnya. Kalau ini aina ini dinasabkan, berarti udhuna ini juga dinasabkan. Yada ini juga dinasabkan. Rijala ini juga dinasabkan mengikuti depannya atau mengikuti yang pertama aina ini. Ini isim apa ini? Aina ini, udhuna ini, yada ini, rijala ini. Saniyah. Isim Tasniyah. tasniyah juga. Jadi ini semuanya Yes. 2 mata, 2 telinga, 2 tangan, 2 kaki ini adalah isim tasniyah semuanya. Innallaha sekarang. Innallaha yuhibbut tawwabina
wa yuhibbul mutatahhirina. Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Nah, fiilnya yang mana ini? Fi'il yuhibbu. Yuhibbu, ya mencintai. Ini dari fiil madi ahabba yuhibbu mahabbatan. Ahabba yuhibbu mahabbatan. Artinya mencintai. Fiil berarti fa'ilnya mana ini fa'il? Yuhibbu. Allah. Nah, secara makna kan Allah ya kan. Tapi secara aturan nahunya tidak boleh langsung ke lafzul jalalah nggak boleh. Karena aturan pertama fa'il harus terletak setelah fiil. Tidak boleh terletak sebelum fiilnya ini. Kalau ternyata tidak ada fa'il atau isim yang cocok dijadikan fa'il setelah lafadz yuhibbu, kalau tawabinnya nggak mungkin kan? Karena pelakunya kan mengarahnya ke makna lafzul jalalah. Berarti fa'ilnya adalah domir yang tersimpan dalam lafadz yuhibbu. Itu fa'il. Apa yuhibbu itu kan domirnya untuk huwa ya kan? Huwa, dia laki-laki, huwa, yuhibbu. Nah, huwa itu yang artinya dia laki-laki, itu kembalinya ke lafzul jalalah. Nah, jadi kan lafzul jalalah itu kan domirnya kan bisa diganti huwa Allah. Nah, gitu kan. Nah, berarti yuhibbu fa'ilnya adalah domir yang tersimpan dalam lafadz yuhibbu ini sendiri. Nah, Dari yaitu ya-nya itu, Ustaz. dikira-kirakan huwa. Ya, ya ini kan mengarah ke domir huwa. Nah, huwa itu kembali ke lafzul jalalah ini. Yuhibbu yang kedua sama. Ini fa'ilnya adalah domir yang tersimpan dalam lafadz yuhibbu dikira-kirakan huwa. Huwa kembali ke lafzul jalan. Secara mana kita paham, oh ini yang dimaksud yang mencintai itu adalah Allah. Tapi secara aturan nahwu tidak seperti itu. Ada runtutannya. Nah, itu runtutan yang paling sederhana. Nah, nanti kita akan mendapati banyak-banyak contoh seperti itu lagi. Insya Allah. Allahumma ahlikil kafirina wal musyrikina wal munafikina. Allahumma ya Allah ahlik binasakanlah al kafirina orang-orang kafir wal musyrikina dan orang-orang musyrikin wal munafikina dan orang-orang munafikin. Nah, ini fiilnya mana ini? Binasak itu Binasa gitu apa ya. tuh kata kata dasarnya? Nah, Itu ahlik itu ya berarti ya. ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita tahu artinya makna itu mudah kita untuk mencari fiil isim itu mudah. Ahlik itu fiil. Itu dari ahlaka yuhliku. Ahlaka yuhliku. Nah, ini dari ahlaka yuhliku. Saya ketik aja. Awalnya dia yuhliku. Ketika dia dijadikan fiil amr, maka aturannya seperti tadi, yaknya dibuang ya kan. Kemudian kafnya disukun. Nah, ini aturan yang kedua. Yaknya dihilangkan, kafnya disukun. Karena haknya sukun, maka kita butuh bantuan yang namanya apa itu namanya? Hamzah. Nah, cuma kalau yang fiil yang jumlahnya 4 huruf itu namanya bukan hamzah wasol tapi hamzah. Hamzah satunya itu apa ya namanya? Lupa saya. Mungkin antum tahu apa namanya itu. Jadi dia harokatnya fathah, bukan kasroh. Tadi kan contohnya seperti di atas tadi kan kasroh ya kan kalau ada tambahan hamzah wasol. Tapi karena ini adalah fiil yang jumlahnya 4 huruf khusus ini, itu ketika ditambah hamzah depannya harokatnya bukan kasroh tapi fathah. Ahlik.
Nah, ini karena fi'il yang jumlahnya empat huruf. Tapi saya lupa namanya apa ini. Belum pernah dengar masalahnya. Belum pernah dengar. Saya pernah dengar tapi lupa. Insyaallah nanti di kesempatan yang lain kita kupas lagi yang contoh fi'il. Ahlik ya. Jadi ahlik ini fi'il amr dari ahlaka yuhliku. Nah, dari yuhliku kita bentuk fi'il amrnya seperti ini. Ahlik, binasakanlah. Nah, jadi kalau fi'il amr tadi fa'ilnya siapa ini fa'ilnya berarti? Sedang eh, Sama kayak yang di atas tadi. iya, domir. Domir Nah, ke yang ke Allah tadi berarti di mana dulu ya? seperti ini. Ihtarim, mana tadi? Seperti nadif ini. Nadif faka. Berarti Nah, siapa fa'ilnya? sisihkanlah. Bersihkanlah mulutmu. Nah, ahlik juga sama. Fa'ilnya berarti Eh, Allah itu diwakilkan di mana ya? Kalau dari ya itulah sebenarnya. Karena bentuk amr jadi dirubah. Ya itu ya, Ustaz. Dari gua itu gua. kalau bentuknya fi'il amr tadi kan pasti kamu laki-laki ya kan. Nadif. Oh iya. Nadif bersihkanlah siapa kamu laki-laki, faka mulutmu. Nah, di sini kan ketika kita berdoa kan berbunajat kepada Allah, seperti berdialog kepada ya Allah, engkau binasakan. Nah, berarti itu bukan huwa. Jadi Allahnya tidak dengan domir huwa, tapi dengan domir anta. Nadif faka itu juga sama. Nadif bersihkanlah siapa anta, kamu laki-laki. Nah, ahlik juga sama. Ahlik binasakanlah siapa anta, engkau. Tapi bahasanya beda kalau Allah kan engkau bahasa Indonesianya. Tapi kalau yang nadif tapi kamu. Nadif bersihkanlah siapa anta, kamu laki-laki, faka mulutmu. Ahlik hancurkanlah, binasakanlah siapa anta, engkau, al kafirina, orang-orang yang kafir. Jadi fa'ilnya adalah domir yang tersimpan dalam lafaz ahlik dikira-kirakan anta. Nah, anta itu adalah lafzul jalalah itu sendiri. Nah, kalau secara makna memang kita sudah paham. Binasakanlah itu maksudnya Allah ya. Tapi secara aturan nahwunya tidak bisa menyebutkan langsung ke belakang, nggak bisa. Tapi harus dengan cara seperti itu tadi. Kalau fiilnya itu setelah itu tidak ada fa'il yang cocok dijadikan fa'il, tidak ada isim yang cocok dijadikan fa'il, berarti fa'ilnya tersimpan dalam lafaz itu sendiri. Al-kafirina dia dinasabkan karena menjadi apa di sini? Berarti Maf'ul bi. maf'ul bih lagi ya. Karena maf'ul bih berarti dia dinasabkan tanda nasabnya menggunakan Iya, ya, ya ya ya. Karena ini adalah termasuk apa ini? jamak Jamak muzakkar salim. mudzakkar salim ya. Al musyrikina isim Sama, apa? Sama jamak mudzakkar salim. Al munafiq sama atau beda? apa? Sama ya. Sama ya, sama ya. Seperti al kafirin wal musyrikin wal munafikin itu sama. Semuanya adalah jamak mudzakkar salim yang nasabnya menggunakan ya. Oke, sekarang yang terakhir yaitu yang unik itu membuang nun. Membuang nun menjadi tanda i'rab nasab. Terletak pada satu tempat, yaitu af'alul khamsah. Yang kemarin ada 5 itu ya di bab i'rab rofa kemarin. Fi'il yang 5. Sekarang pertanyaannya Muhammad wa Ali lan yaksala.
Muhammad dan Ali tidak pernah malas. Muhammad dan Ali tidak pernah malas. Mana yang afalul khamsahnya ini berarti? Ya, salah. Yaksala. Ah, ini awalnya seperti apa awalnya? Bentuk awalnya. Selanu. Yak Kaslanu ya. kaslanu. Ada nunnya ya. Bentuk. Ada nunnya ya betul. Ini awalnya adalah yaksalani. Nah, tinggal gini aja hasilnya. Yaksalani itu dari kasala yaksalu. Kasala yaksalu malas. Yaksalu. Kalau dua orang yaksalani. Di sini kan Muhammad dan Ali. Berarti dia fiilnya yaksalani. Dua orang laki-laki tidak pernah malas. Yaksalani. Karena kemasukan lan, yang ini adalah amil nasab, maka nunnya menjadi hilang. Jadi lan yaksala ini adalah fi'il mudhari yang kemasukan amil nasab. Tanda nasabnya adalah membuang nun. Gitu. Kita coba lagi. Al-auladu lan yahruju. Al-auladu lan yahruju. Anak-anak tidak pernah keluar dari pondok. Mana afalul khamsanya? Anak-anak tidak pernah keluar dari pondok. Afalul khamsanya yang mana ini? Pak Kurniadi, Bu Ina. Nah, Bagaimana? Yang mana ini? Pak Kurniadi, Bu Ina kayaknya sedang kemana gitu ini? Nggak ada. Anak-anak tidak pernah keluar dari pondok. Nah, ini yang mana? Yang hafal khamsanya. Yakhruju. Yahruju ya. Jadi yahruju ini adalah hafal khamsanya. Asalnya apa ini? Asalnya. Apa tuh kata ininya khoroja. Ya, kharaja. Kalau itu jamak jadi apa ya kalau khoroja? Kur Kuruj apa ya? Yahruju. Nah, jadi tidak berubah ini. Oh, Yaksala tadi hanya nunnya saja yang berubah. Nunnya hilang. Yahruju asalnya yahrujuna. Jadi nunnya saja yang hilang. Kalau bentuk depannya tidak berubah. Nah, ini dari khoroja yakhruju. Yakhruju itu untuk satu orang. Tapi kalau banyak aulat anak-anak, dia ditambah wawu dan yun. Yakhrujuna. Yakhrujuna. Nah, ini sepertinya kita perlu juga latihan apa ini fiil tasrifnya itu ya. Perubahan-perubahannya. Tapi dengan langsung bentuk kalimat ini lebih mudah. Sama tabel-tabel kemarin. Yajibu wajib ala kulli tulabi bagi setiap murid-murid ini jamak an yatakalamu apa yang wajib an yatakalamu untuk berbicara bil lughatil arabiyati dengan bahasa Arab. Nah, jadi wajib bagi setiap santri-santri apa yang wajib an yatakalamu untuk berbicara dengan bahasa Arab. Mana af'alul khamsahnya? tak anjatakalam. Ya yatakalamu ini af'alul khamsahnya. Bentuk asalnya apa ini? Tak kalam. Takalam. Sebelum dibuang nunnya berarti dia bentuknya seperti apa? Tak, tak, ya takalamuna. Ya ya takallamuna. Ini dari takallama ya takallamu. Kalau mereka karena ini pesantri-santri tambahi wawu dan nun jadilah ya takallamuna. Ya takallamuna. Ya, mungkin dari pemaparan dan latihan tanda nasab ini ada yang ditanyakan. Kalau kayak gini kayaknya paham, tapi nanti kalau ketemu soal lagi bingung nggak? Ya, tapi
kita tambahkan soal lagi supaya tambah paham-paham terus. Jadi kalau kita sudah bisa itu tadi ya, kalimat bahasa Arab itu intinya dua. Di antaranya adalah fiil dan fa'il. Jadi kalimat bahasa Arab itu ada yang susunannya adalah fiil dan fa'il. Kalau kita sudah bisa menentukan fiil fa'il dan kalimat yang satunya yaitu mubtada khobar, kita sudah menguasai separuh dari pemahaman kalimat bahasa Arab. Yang lainnya itu adalah tambahan-tambahan saja. Jadi intinya adalah kalau ada fiil fa'ilnya mana, kalau ada mubtada khobarnya mana. Kalau itu kita sudah bisa mencari, berarti kita separuh bahasa Arab sudah kita pegang. Tapi kalau kita masih kesulitan fiil, oh fa'ilnya mana ya? Nah, itu kesulitan nanti kita. Jadi awal mula itu diantaranya adalah dengan terbiasa mencari fiil dan fa'ilnya, kemudian nanti juga ada mubtada, kemudian mana khobarnya. Nah, ini tadi kita di sini masih banyak fiil dan fa'il. Nah, fiil dan fa'il. Nah, semakin hari insya Allah bertambah kita ilmunya tanpa kita sadari. Yang penting kita sedikit-sedikit Amin. insya Allah Ya, Insya Allah. Semangat. pemahaman kita dapatkan insya Allah. Mungkin Pak Kurniadi mungkin ada saran gitu Pak Kurniadi. Iya, Ustaz. Gimana? Ustaz, eh, mungkin nanti bisa kami dikasih Ustaz ya apa kosakata itu Ustaz untuk Ya, tambahan Ustaz. kosakata itu ya. Minimal kosakata yang ada di analisis kita ini ya. Kumpulkan mungkin. Ya, seperti perubahan fiil itu kayaknya penting ini untuk kita baca berulang kali atau kita hafalkan. Ya, Pak Kurniadi. Sama satu lagi Ustaz. Ya, Yang tadi yang Allahumma apa tadi Ustaz? Yang kalimat tadi Ustaz. Allahumma ahlikil kafirin tadi ya. Ya yang domirnya yang tadi domirnya huwa tadi Ustaz. Yang ada katanya domir huwa tadi Ustaz. Yang mana tadi ya? Kalau huwa yang yuhibbu ini, ya, yuhibbu ini, jadi fiil itu kalau masih orisinil belum berubah, seperti fiil mudhari yuhibbu ini kan dari ahabba yuhibbu. Berarti dia arahnya itu untuk dia laki-laki atau huwa. Nah, gitu. Huwa yuhibbu. Misalnya kita menjelaskan Z mencintai. Zaidun yuhibbu. Pakai Z yuhibbu. Kalau perempuan, misalnya Fatimah tuhibbu. Kalau Fatimah tuhibbu karena perempuan. Ya-nya berubah menjadi tak. Nah, lafdzul jalal ini termasuk kategori isim mudzakkar juga. Di sini posisinya Oh ya. dia ya kan, berarti pakai huwa. Makanya ketika yuhibbu ini fiil, mana fa'ilnya? Maka fa'ilnya adalah domir yang tersimpan dalam lafadz yuhibbu. Nah, dikira-kirakan huwa. Nah, karena memang yuhibbu itu untuk huwa. Nah, tinggal kita mencari nanti. Huwanya itu kembalinya ke lafadz apa? Nah, kalau ini mudah karena yang sebelum fiil kan adanya isim ya lafzul jalalah berarti huwa kembali ke lafzul jalalah ini. Berarti maksud dari yuhibbu pelakunya itu asalnya adalah lafzul jalalah. Nanti PR-nya itu kalau kita membaca kitab panjang gitu bisa jadi failnya itu kembalinya jauh. Nah, gitu. Makanya harus latihan seperti ini. Apa itu kata pepatahnya Arab itu? Man lam ya'rif domir falaisa lahu domir katanya. Barang siapa yang nggak bisa Mengetahui. mencari atau mengetahui domirnya, ini kembali kemana, ini miliknya siapa, maka dia nggak punya hati, nggak punya rasa. Nah, ini kan dengan berlatih Iya. kita melatih rasa kita. Oh, yuhibbu itu kalau sebenarnya kita sudah paham, sudah dapat rasanya. Tinggal apa itu namanya? Aturan nahunya seperti apa gitu. Seperti Allahumma ahlik. Nah, ini kan bentuknya beda dengan ini. Kalau ini kan narasi. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Kalau yang Allahumma ahlik ini bentuknya kan berdialog gitu kan dengan Allah lewat doa. Berarti bukan dia laki-laki, bukan huwa, tapi ini adalah anta. Ya Allah, engkau binasakanlah. Nah, di ahlik ini kata kerja, fiil, fa'ilnya adalah enaknya itu domir anta, paling singkatnya gitu, domir anta atau domir yang tersimpan dalam lafadz ahlik
dikira-kirakan anta. Domir anta. Domir yang tersimpan yaitu anta. Kalau yuhibbu, domir yang tersimpan yaitu huwa. Huwa kembali ke lafzul jalalah. Ahlik, domir mustatir dikira-kirakan anta. Anta yang dimaksud ya Allah Subhanahu wa taala tadi. Itu Pak Kurniati. Ustaz, kalau yang iya di yuhibbu itu bisa gak kalau kita ngomong itu ini fiilnya ya apa fiil mudhari karena ada huruf ya itu bisa Ustaz ya? Ini fi'il mudhari karena ada huruf ya. Ya bisa juga. Atau Bisa Ustaz ya? ini fi'il mudhari karena tandanya ada huruf mudhoro'ah yaitu ya. Nah, itu juga bisa. Karena tidak selamanya ya di depan itu fi'il mudhari tapi kebanyakan Oh gitu Ustaz. bisa jadi itu adalah fi'il mudhari. Kalau belakangnya doma, depannya salah satu dari huruf anita, hamzah, ya, nun, ta, bisa jadi ini adalah fi'il mudhari. Ja'ala, ya ja'alu fi'il mudhari'nya. Nah, berarti kan ya ja'alu itu kan ada ya-nya depannya, huruf belakangnya doma, nah, berarti ini adalah fi'il mudhari. Tapi tidak selalu, tapi banyak seperti itu. Yang tidak selalu misalnya shola yusoli. Nah, yusoli kan fi'il mudhari, tapi belakangnya bukan doma. Shola yusoli. Contohnya yang lain apa ya? Jaro yajri, mengalir. Yajri berarti belakangnya bukan doma, tapi ya yang disukun. Tapi depannya ya. Nah, itu bisa. Jadi kalau ada kata kerja, depannya ya itu bisa menjadi tanda kalau ini kemungkinan adalah fi'il mudhari. Itu kalau langkah awalnya. Tapi kalau kita sudah banyak kosakatanya, pakainya yang mudah itu adalah dengan hafalan kita. Oh, ahaba yuhibu. Yuhibu berarti fi'il mudhari berarti sesuai dengan hafalan. Jadi tanda itu untuk memudahkan kita belajar di awal saja. Nah, dengan supaya kita termotivasi untuk banyak kosakatanya. Ada Ya lagi? Ustaz. Nah, ini Pak Kurniati Cukup. suaranya jelas ini. Tadi kan suaranya tidak begitu Oh jelas. gitu. Atau tadi pakai headset mungkin tadi pakai headset nih Pak Kurniati ya. Iya tadi pakai cuman ini agak dinaikkan ke atas tempat Oh gitu speaker. ya. Speakernya Tadi agak tadi di bawah ya. ya. Oke, mungkin cukup di sini sampai sini. Nanti kita lanjutkan lagi insya Allah hari Senin kalau nggak salah ya. Hari Ya Senin Ustaz. insya Allah semoga tidak ada halangan. Tadi malam itu malam Jumat itu ternyata ada kegiatan 10 Asyura sehingga tidak bisa Zoom. Setelah kita bertemu lagi di hari Senin malam. Kita akhiri Ya. dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Nah, wa iyaki wa iyakum.